what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Prodi Pendidikan Bahasa Arab dengan Saya Wali Muhammad Fadil Rahman, ya, dan saya bisa dipanggil Asraf. dan saya Olga Zumarun Asri. Ada dengan saya Zuhriyatun. Dengan saya Nanda Hamzatul Hasmi Dengan tema satu perlakuan uji T dan uji Z. Udah, apa terus? Selamat menyaksikan. Close the door. Ya tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang teori uji T. Uji T dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel berikut. Uji T adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang menyatakan bahwa di antara dua buah min sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, langkah-langkah teori uji T akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Aul. Bahas sambung aja ke hilangkan terus udah mulai itu tekan aja. Baik, kita lanjut ke langkah-langkah dalam pengujian uji T. Yang pertama, langkah-langkahnya itu menguji normalitas sebaran data, yang dimana data yang kami gunakan sudah terdistribusi normal. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menentukan hipotesis. Kita scroll ke bawah. Nah, untuk rumusan hipotesisnya itu yaitu H0 sama dengan rata-rata nilai mahasiswa minimal 70 atau mu lebih besar dari 70%. Nah, untuk HA-nya rata-rata nilai mahasiswa kurang dari mu lebih kecil 70%. Kita lanjutkan ke penghitungan nilai T hitung. Yang dimana T hitung sama dengan X bar dikurangi mu per S per akar N, sama dengan yang dimana X barnya bernilai 65,125 dikurangi 70 per 10,889 per akar 40 dengan hasil min 2,831. Jangan lupa ambil harga mutlaknya ya. Kita lanjut untuk alpanya, yang dimana nilai alfa untuk 0,01, maka T tabelnya ini rumusnya 1 dikurangi alfa untuk DK-nya sama dengan N dikurangi 1. Nah, lanjut untuk T-nya 1 dikurangi 0,01 dengan DK 40 dikurangi 1 dengan hasil 2,708. Nah, untuk nilai alfa 0,05-nya bisa dibaca langsung sama seperti 0,01. Jadi, dari hasil di atas, baik untuk alfa 0,01 maupun alfa 0,05, maka diperoleh T hitung lebih kecil dari T tabel, sehingga hipotesis ditolak. Artinya, pernyataan H0 ditolak dan HA diterima dengan bunyi rata-rata nilai mahasiswa kurang dari 70. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan berikutnya. Oh ya, jadi selanjutnya kita langsung uji di aplikasinya. Ketika teman-teman sudah masuk di aplikasi, ada beberapa fitur yang tersedia di sini. Lari ke variable view yang ada di bawah. Nah, di sini di labelnya ini, tabelnya ini
tabel. Di name itu kita tulis nilai di sana. Di tipenya numerik. Kalau width-nya itu udah bawaan dari numeriknya itu. Nah, desimal itu nanti dia biasanya nomor 2 diganti ke nomor 0. Nomor 0 angka 0. Supaya tidak nilainya itu koma. Di labelnya itu tulis nilai mahasiswa. Nah, yang selain itu tidak perlu diubah. Nah, setelah mengisi data-data yang ada di sini, silahkan pindah ke data view. Nah, di sini ditulis data-data yang ada di perhitungan manual itu. Sebanyak kalau kami ini 40 data. Nah, setelah mengisinya, teman-teman bisa langsung lari ke analyze. Di atas ini ada bilang analyze-nya. Dari sini ada bilang udah terlihatkan akan muncul itu mengatakan compare mean and proportion. Nah, compare mean and proportion ini juga akan muncul berapa. Nah, ini kita hitungkan sampai di test. Nah, setelah ini maka perlu dipindah ini nilai mahasiswa pindah ke tes PPS. Setelah itu lihat objek option. Nah, sudah pas. Tes ini dia tulis 70 karena hipotesisnya hipotesisnya 70, maka kita tulis 70. Nah, setelah itu kita tinggal tekan OK. Nah, pada Baik, saya akan melanjutkan yaitu bab 2 teori uji Z. Uji Z adalah salah satu teknik statistik imparsial yang digunakan menguji hipotesis tentang parameter populasi, khususnya rata-rata proporsi ketika ukuran sampel cukup besar, biasanya N lebih besar dari 30, atau ketika populasi diketahui berdistribusi normal dengan varians populasi diketahui. Uji Z digunakan untuk menentukan apakah perbedaan signifikan antara nilai rata-rata sampel dan nilai yang dihipotesiskan untuk populasi. Uji Z dapat diterapkan untuk menguji hipotesis dalam penelitian perlakuan dengan menggunakan persentase. Akan tetapi layaknya statistik inferensial yang memiliki sifat dapat memprediksi, mengestimasi, dan menggeneralisasi dengan syarat terpenuhinya normalitas sebaran data. Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada tabel koefisien. Biasanya, dasar pengujian hasil regresi dilakukan dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau dengan tarif signifikannya sebesar 50%, A sama dengan 0,05. Adapun kriteria dari uji statistik Z adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai signifikansi uji Z lebih besar dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Yang kedua, jika nilai signifikansi uji Z lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Mungkin kita lanjutkan. Mungkin sampai sini. Saya lanjutnya. Nanti akan langkah yang akan dijelaskan oleh Zuhriyatun. Langkah selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman kita Zuhriyatun. Padanya disilahkan. Uji. Kan dia mau hendak kelompok kan selibut dong. Apa? Jawab beberapa dikit lagi itu kan imam. Oh, ini. Oh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari uji Z.
di mana di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengujian dalam uji Z. Adapun langkah-langkah dalam pengujian uji Z dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menguji normalitas sebaran data. Yang kedua, menentukan hipotesis. Yang ketiga, menentukan nilai Z hitung dan Z tabel dengan rumus Z hitung sama dengan X bagi N min P per akar P 1 min P garing N dengan Z tabel Z setengah min A. Keterangannya di sini yaitu X sama dengan banyak data atau termasuk kategori hipotesis, yang N banyak data, yang P proporsi dan hipotesis, yang D menentukan kriteria uji dan membuat kesimpulan. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Di sini contoh soalnya yaitu akan diuji sebuah hipotesis yang berbunyi peraturan kampus sudah dipahami dengan baik oleh mahasiswa diperoleh dari angket. Hipotesis tersebut dirumuskan berdasarkan pada kriteria banyaknya skor 70 ke atas dengan memuat kriteria interval sebagai berikut. 0% sampai 30% itu mencakup kurang dipahami, 31 sampai 69% itu cukup, 70 sampai 199% itu dipahami dengan baik. Berdasarkan penelitian tersebut dapat terkumpul data sebanyak 40. Diketahui X-nya yaitu 21, N 40, P-nya 70% sama dengan 0,70. Adapun triknya di sini, ternyata mahasiswa yang mempunyai skor lebih besar sama dengan 70 hanya 21 mahasiswa dengan persenan 52,5%. Hal ini masih kurang dari 70%, artinya persentase minimal untuk kategori pemahaman baik. Padahal hipotesis sudah dipahami dengan baik, maka cukup berartikan hasil persentase di atas. Lanjut ke penyelesaian. Langkah-langkah yang pertama yaitu uji normalitas, di mana di sini kami sudah melakukan uji normalitas dan hasilnya itu distribusi normal. Yang kedua yaitu rumusan hipotesis, di mana rumusan hipotesis dengan rumus yaitu HO. HO diartikan sebagai peraturan kampus sudah dipahami dengan baik dengan rumus PO lebih besar sama dengan 70%. Yang kedua yaitu HA, di mana HA adalah peraturan kampus belum dipahami dengan baik dengan rumus PO lebih kecil 70%. Langkah yang ketiga yaitu perhitungan nilai Z hitung. Langsung saja kita masuk ke rumus Z hitung. Rumusnya X bagi N min P per akar P 1 min P bagi N. Kita masukkan data yang sudah diketahui yang tadi. X sama dengan 21 dibagi 40 min 0,70 per akar 0,70 1 min 0,70 bagi 40 dengan hasil min 2,42. Di sini hasilnya negatif, maka kita ambil harga mutlaknya, maka negatifnya itu dihilangkan. Untuk alfa 0,01 maka Z tabelnya yaitu Z setengah min A dengan nilai min alfa. Untuk alfa 0,01 maka Z tabel sama dengan setengah min alfa yaitu Z setengah min 0,01 sama dengan Z 0,4900 dengan hasil 2,33. Adapun untuk alfa sama dengan 0,05 maka Z tabelnya yaitu Z setengah min alfa sama dengan Z setengah min 0,05 sama dengan Z 0,4500 dengan nilai 1,64. Adapun kesimpulan dari contoh yang tadi yaitu kriteria pengujian hipotesis dari hasil di atas baik untuk alfa 0,01 maupun alfa 0,05 maka diperoleh Z hitung lebih kecil Z tabel sehingga hipotesis ditolak. Artinya pada tingkat kepercayaan 99% pernyataan bahwa tolak HO dan terima HA dengan bunyi peraturan kampus belum dipahami dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya penjelasan mengenai SPSS uji Z.
Baik, selanjutnya untuk uji Z menggunakan aplikasi SPSS. Di sini sudah kami ketik hasil dan tipenya numerik, kemudian desimalnya diubah menjadi 0 supaya tidak ada angka di belakang koma. Kemudian untuk label, ketik nilai hasil mahasiswa, dan untuk kategori gunakan desimal 0, dan untuk labelnya juga kategori. Selanjutnya kita ke data view. Di sini sudah saya input beberapa data dari data yang sudah diketahui dari makalah tersebut. Kemudian diberikan kategori untuk nilai 70 ke atas diberikan kategori 1, dan untuk 70 ke bawah diberikan kategori 0. Selanjutnya kita ke analyze, kemudian ke compare means and proportion, terus cari independent sample to test, dan untuk nilai hasil mahasiswa pindah ke test variabel, dan untuk kategori pindah ke grouping variabel. Cek optionnya, confident interval presentasi sudah 95%, kemudian continue, define group 1, grup 1 dan grup 2 sudah, continue, dan oke. Ya, dan untuk hasilnya di sini sudah kami temukan, tapi ada sedikit kesalahan. Kita langsung ke makalah saja ya teman-teman, untuk mempersingkat waktu. Dan untuk hasil tabel dari pengujian hipotesis atau uji Z diperoleh one sample statistik dengan standar deviasi 10,889 dan rata-rata 65,13. Dalam aplikasi SPSS belum ada fitur khusus untuk menguji uji Z. Jadi kita gunakan fitur atau pilihan independent sample to test. Kemudian teman-teman di sini bisa lihat untuk kategorian, di sana ada nilai T negatif 2,188 dengan degree freedom atau nilai kebebasan 39. Kemudian untuk signifikansinya ada 0,35. Dan penjelasan dari tabel tersebut bisa teman-teman lihat dari nilai mahasiswa, karena nilai p-value kurang dari 0,05 maka hipotesis 0 ditolak. Jadi kesimpulannya terdapat perbedaan signifikansi antara rata-rata nilai mahasiswa dengan nilai test value 0,70. Nilai rata-rata 64,425 berada jauh di atas test value sebagaimana yang ditunjukkan oleh confidence interval 60,94 dan 67,91 yang tidak mencakup nilai 0,70. Dan untuk pengkategorian di sana ada negatif 2,188 diambil nilai mutlak. Kemudian untuk degree freedomnya 39 dan untuk two side-nya 0,35. Karena nilai p-value kurang dari 0,05 maka hipotesis 0 juga ditolak. Jadi kesimpulannya terdapat perbedaan signifikansi antara kategori dengan test value 0,70. Rata-rata 17.500 berada di bawah test value sebagaimana yang ditunjukkan oleh confidence interval. Baik, itu dia presentasi dari kami kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.